selamat datang di Biduri Wulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Libra ya di minggu kedua bulan November 2025. Oke, buat para Libra, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energi kamu di sini para Libra. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Libra ya. Di kartu yang pertama Libra, aku lihat di minggu kedua bulan November ini ada beberapa hal yang sepertinya membuat Libra terkadang jadi cukup dilema. Kayak, aku harus yang mana ya? Aku harus pilih yang mana ya gitu. Dilema gitu. Antara prioritas atau sesuatu yang kamu inginkan gitu. Karena rasanya kayak kalau mentingin prioritas terus kapan dapat yang aku mau gitu ya. Kenapa harus aku semua nih ya? Kenapa harus begini? Terkadang ada hal-hal yang bikin kamu jadi bimbang ya. Maju mundur terhadap suatu prinsip juga bisa, atau suatu keinginan ya. Awalnya udah nggak mau, tiba-tiba maulah gitu ya. Janganlah gitu ya. Itu Libra di minggu kedua ini, aku nggak tahu kenapa kamu seperti itu. Tapi sih itu udah sifat alami manusia aja teman-teman ya, bahwa namanya manusia diciptakan ya, ada rasa gelisah, ada rasa bimbangnya, bingungnya ya, itu sih masih manusiawi. Dan aku lihat di minggu kedua ini Libra ini juga cenderung segala sesuatunya akan berpikir lebih logik ya. Semuanya di sini kalau aku lihat benar-benar menggunakan apa ya, kalau aku bilangnya ya, logik, berterus terang, to the point, apa-apa dikatakan dengan jujur. Di sini, mungkin kalau ada yang nanya sama kamu kayak, kamu are you okay gitu, I'm not okay, kamu akan langsung bilang gitu ya, kamu baik-baik aja. Enggak, aku nggak baik-baik aja. Kamu akan jujur-jujuran gitu tentang apa yang kamu rasakan, kenapa kamu nggak mencoba untuk menutupi gitu ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Libra, ada yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Oke, ada yang merasa ditipu, ada yang merasa dibohongin gitu ya. Nih, ada yang bertepuk sebelah tangan. Ini bisa vice versa teman-teman ya. Apakah kamu terhadap seseorang atau seseorang terhadap dirimu yang merasa cintanya itu, udahlah Libra, gak balas nih ya rasaku, perasaanku, apa yang udah aku kode-kode, apa yang udah aku kasih selama ini, kayaknya dia udah gak peduli lagi deh sama aku gitu ya. Merasa bertepuk sebelah tangan. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat unek-unek Libra cukup banyak ya. Cukup banyak unek-unek, cukup banyak hal yang terkadang ini kamu ini banyak unek-unek ya. Saking banyaknya unek-unek kamu, terkadang kamu sampai nggak sadar sendiri bahwa oh iya, unek-unek ini tuh belum aku beresin loh ya. Terkadang kita kan kalau punya unek-unek ya pasti kita rasain kan. Kita rasain dan kita coba cari solusinya. Kalau aku ngerasanya kayak gini, aku harus gimana ya? Apa solusinya atas unek-unek ini, yang melakukan apa ya? Tapi kalau kamu terkadang nggak, saking banyaknya unek-unek kamu, bisa tuh kamu ini punya unek-unek, terus kamu lupa, dan baru kamu ingat lagi, oh iya ya, aku kan masih ada perihal ini loh yang nggak enak di hatiku ya. Tapi entah itu karena kesibukan ya, entah kamu juga banyak banget unek-unek yang lainnya ya. Terkadang kalau aku lihat ya, Libra ini seperti ia mudah lupa untuk beberapa hal. Kalau aku melihatnya gitu ya, saking banyaknya hal yang harus kamu pikirkan dan kamu rasain gitu. Belum tentang pekerjaan, bisnis, keluarga ya, urusan percintaan dengan rekan kerja, banyak hal gitu, tentang kerjaan, tugas, banyak hal yang menjadi kegelisahannya kamu, unek-uneknya kamu, beban pikirannya kamu. Dan aku lihat di minggu kedua ini juga beberapa dari Libra sepertinya mencoba untuk cuek ya terhadap hal apapun, siapapun. Kamu mencoba untuk cuek dan
mencoba untuk menjauh dari beberapa orang juga kalau aku lihat, tapi nggak yang menjauh banget, cuma agak lebih cuek aja ya. Dan juga beberapa dari Libra ini aku lihat ada yang dalam fase pemulihan di minggu kedua ini. Oke, bisa jadi sebelumnya aku lihat beberapa dari Libra ini ada yang sakit atau ada yang kurang fit, kurang oke ya kondisinya, sehingga memang pada akhirnya di minggu kedua ini berada dalam fase pemulihan. Setidaknya kamu meskipun unek-uneknya banyak, aku lihat beberapa perlahan gitu ya, beberapa perlahan udah mulai fase penyembuhan. Ini maksudnya secara fisik gitu ya, apakah kamu sakit, kurang fit gitu, kurang enak badan sebelumnya. Oke. Lalu di minggu kedua ini juga ada The Lovers ya Libra. Itu ada The Lovers, aku lihat beberapa di Libra ini akan ada suasana yang romantis antara Libra dan seseorang. Ada romansa di minggu kedua ini ya. Apakah kamu terima atau enggaknya nanti romansa ini, itu tergantung kamu. Bisa kamu dengan pasangan, bisa kamu dengan orang baru, bisa kamu dengan orang lama juga ya. Oke, romansa. Atau kalau nggak tentang romansa, di sini aku lihat juga ini bisa tentang rasa cinta dan koneksi yang masih terhubung satu sama lain gitu. Dan juga ya tuh kan masa pemulihan, jadi nggak hanya tentang fisik yang dipulihkan. Di minggu kedua ini juga aku lihat beberapa dari Libra lainnya yang sebelumnya sempat punya masalah keuangan, aku lihat ada fase pemulihan soal kondisi keuangan di minggu kedua ini. Lumayan ada perubahan yang positif ya untuk kondisi keuangan kamu. Bahkan kamu bisa membayar beberapa cicilan ya, beberapa angsuran, ataupun beberapa dari Libra ini bahkan bisa sampai ngelunasin hutang piutang yang ada sebelumnya gitu. Lumayan gitu, atau ngebom pembayaran ya. Nih, karena ada pemulihan soal kondisi keuangan, amin ya. Lalu di minggu kedua ini juga aku lihat beberapa dari Libra ini ada yang berambisi. Aduh, ada yang ambisinya tuh lagi tinggi ya. Dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam berusaha. Aku lihat intinya kalau soal keuangan di minggu kedua ini lumayan baik Libra. Karena kamu akan ada perkembangan yang signifikan, perubahan yang positif tadi, pemulihan soal keuangan kamu. Dan kamu pun ketika masa pemulihan ini terjadi, kamu nggak foya-foya kalau aku lihat. Kamu lebih banyak saving uang kamu lebih banyak simpan uang kamu kontrol semua pemasukan dan pengeluaran kamu agar balance, bahkan kalau bisa yang masuk ini lebih Kak dibandingkan yang keluar gitu ya. Selanjutnya, mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Libra Kak di minggu kedua ya, November 2025. Oke, yang pertama di sini kamu dipesankan apapun yang sudah berakhir, sudah selesai ya, baik hasilnya itu bagus atau tidak baik sama sekali yang terjadi di dalam kehidupannya kamu harus bisa apa ya, kalau aku lihat di sini menerima segalanya gitu ya. Apapun yang telah terjadi ya, apapun yang telah dihasilkan di sini ya, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan, jangan kamu merasa kurang, jangan kamu merasa harus ngestak di sini atau harus merasa udahlah aku nggak semangat di sini aja lah, aku nggak usah berusaha lebih lanjut lagi, jangan gitu ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan jangan biarkan emosi gitu mengganggu kamu, emosimu mengganggu kamu di minggu kedua ini. Jadi ada potensi emosi naik Libra ya, jaga emosinya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan hati-hati terhadap sesuatu yang terlihat, karena kita nggak tahu apa yang ada di baliknya gitu. Hati-hati terhadap sesuatu yang terlihat di luar tapi kita nggak tahu di belakangnya ada apa, kayak gitu teman-teman ya. Oke, baik itu seseorang atau sesuatu hal yang penting. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Libra untuk ini semua di minggu kedua November, energi paling kuat ya ada Gemini, Pisces, itu aja energi paling kuat di sini. Oke, Cancer, Pisces, Scorpio juga bisa sih. Gemini, Libra, Aquarius. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Libra.